Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabikum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya, nikmat Allah yang tiada henti sehingga hari ini kita masih diberikan nikmat usia dan nikmat sehat. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Eli Agustina selaku Wakil Guru dan Ibu Marinda selaku Waka Kesiswaan, Pak Slamet Widodo selaku Wakasatgas, serta Bapak Ibu Dewan Guru dan staf TEPU SMA Negeri 1 Abung Tengah. Hari ini kita sudah kita ketahui bahwasanya ada beberapa agenda yang hendak kita sampaikan pada rapat di pagi hari ini. Rapat hari ini kan sesuai temanya ya, ini kegiatan gue selaku calon guru penggerak yang hari ini mengangkat aksi nyata calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lombok Utara dengan judul Pengibasan Budaya Positif SMA Negeri 1 Abung Tengah. Baik, ini mungkin menjadi PR kita semua ya. Alhamdulillah tadi sebelum kita rapat ini juga sudah dibahas beberapa mengenai budaya positif yang harusnya ini selalu berkesinambungan. Menjadi PR berat kita kemarin karena mungkin kita masa transisi dari pandemi ya hingga ke saat ini, mungkin kebiasaan-kebiasaan baik, budaya-budaya positif yang tadinya sempat berjalan dengan baik, tertib ya, sekarang menjadi PR berat dan PR besar kita mengembalikan budaya-budaya positif itu untuk anak-anak kita yang sentralnya itu dari guru ya, sentralnya dari guru. Jadi bagaimana kita menularkan hal-hal positif itu ke anak-anak, otomatis dari kita dulu, kita yang memberikan contoh apa saja yang harus menjadi keharusan kita, budaya-budaya yang harus kita kembangkan, di antaranya tertib pada peraturan, ya, disiplin, semua harus dari kita dulu. Penggerak angkatan 6 dengan tema pengibasan budaya positif SMA Negeri 1 Abung Tengah oleh Ibu Eli Agustina SPD. Kepada Ibu Eli Agustina SPD saya persilakan. Saya mohon izin untuk berdiri di sini. Ya, Bapak Ibu dan staf SMA Negeri 1 Abung Tengah, saya ingin menyampaikan terkait dengan pengibasan budaya positif. Sebelumnya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala SMA Negeri 1 Abung Tengah, Ibu Media Sari Putri SPDMM, atas kesempatannya kepada saya untuk bisa sosialisasi dan juga pengibasan terkait dengan budaya positif. Ini adalah modul yang kami pelajari di kegiatan calon guru penggerak. Jadi ada beberapa modul dan salah satunya harus ada pengibasan di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk guru penggerak itu banyak sekali inspirasi yang kami dapat, banyak sekali hal baru, tapi didasari dari pemikiran. Kalau kita dulu belajar di kuliah namanya filsafat ya Bapak Ibu ya, teori, maka kita belajar dari teori ya. Jadi pemikiran yang berdasarkan ilmu itulah yang kemudian kita tanamkan kepada siswa-siswa, itulah yang kemudian kita jadikan program begitu. Nah, untuk di guru penggerak Bapak Ibu sekalian itu di Ki Hajar Dewantara. Jadi ada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara? Dia adalah
Ki Hajar Dewantara, beliau Bapak Ibu Bapak Pendidikan Indonesia. Ya, beliau adalah orang yang mencetuskan tentang merdeka dalam memperoleh ilmu pengetahuan dalam pendidikan, ya, untuk sekolah agar anak-anak bisa sekolah. Kita lanjut ke materi untuk membangun budaya positif di sekolah. Ya, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma, dan seperti tadi saya sampaikan, perubahan paradigma. Paradigma itu apa? Pola pikir, ya. Paradigma itu yang bagaimana dasar kita berpikir, gitu. Tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa ini yang hal baru, ya Bapak Ibu, ya. Mungkin kita selama ini merasa bahwa ketika kita mengatakan A, maka siswa harus melaksanakan A. Nah, ini memang ada hal-hal yang cukup baru dari pembelajaran guru penggerak. Tetapi sebenarnya ini dasarnya adalah merdeka itu tidak selamanya mutlak bebas, ya. Tidak selamanya merdeka itu bebas begitu saja tanpa kontrol yang jelas, gitu ya. Nah, selama ini barangkali kita sebagai guru merasa bahwa kewajiban mengontrol perilaku siswa itu adalah sesuai dengan yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan. Sekarang saya punya pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira kalau ada reward atau ranking lah, kita bicara masalah yang umum. Menurut Bapak Ibu sekalian, ranking itu baik atau tidak jika diterapkan? Bu Yuni, ranking 1, ranking 2, ranking 3, kira-kira menurut Ibu baik atau tidak jika diterapkan? Baiklah Bu, untuk pertanyaan kalau menurut saya ya itu baik sih, karena untuk memotivasi siswa itu yang terutama, karena memang tingkat pikir siswa itu kan tidak sama. Jadi untuk memotivasi siswa yang lain, siapa tahu oh ini loh saya sebenarnya bisa seperti ini, itu menurut saya. Bapak Ibu yang lain ada yang mau menanggapi reward dalam hal ini ranking 1, 2, 3 dan seterusnya itu baik atau tidak di sekolah? Karena kan selama ini kita ada, tapi tidak tuliskan di rapot, tidak. Kita dituliskan, ya, tuliskan. Ada sekolah yang tidak menuliskan rankingnya, ya. Ada yang tidak diberitahukan kepada siswa, kamu nggak ranking sekian enggak. Gitu. Tapi prestasi belajar siswa yang dibicarakan kepada orang tuanya, prestasi anak Anda meningkat atau prestasi anak Anda menurun, misalnya begitu. Yang lain ada yang mau berpendapat, silakan. Karena kita bicaranya masalah teori, maka teori itu kan ada beberapa versi. Nah, menurut teori di guru penggerak, maka yang seperti itu reward di reward, ya, ranking dan seterusnya, kemudian penghargaan terhadap siswa yang terbaik di kelas atau siswa yang terbaik di sekolah, itu ternyata mampu berpotensi melukai siswa lain yang tidak mendapatkan reward, gitu. Jadi begini Bapak Ibu, kita diajak berpikir dari sudut pandang yang memang berbeda dari kebiasaan. Biasanya namanya manusia kan cenderung untuk mengapresiasi hal yang positif, ya kan? Oh bagus dia ranking 1, oh bagus dia matematikanya dapat nilai 100, misalkan begitu, bahasa Inggrisnya bagus, begitu. Itu akan menjadi nilai plus bagi siswa tersebut, dan guru biasanya akan ingat siswa-siswa yang punya plus tadi itu, gitu. Atau yang memang minusnya di bawah, gitu ya. Biasanya guru-guru akan ingat yang
punya kelebihan seperti itu. Ya, selamat datang Bapak Kepala TU SMA Negeri 1. Ya, jadi ternyata Tribun itu ada potensinya, potensi anak yang tidak mendapatkan Tribun tadi untuk minder, untuk kecewa. Satu, yang kedua ada potensi siswa yang itu kan tadi hanya minder, ada potensi siswa yang iri. Nah kalau sudah iri ini berarti tingkatnya di atas minder, maksudnya dia tingkatnya lebih ke oh saya bukan hanya pengen menyaingi, tapi ada hal-hal yang dia mungkin negatif, menjatuhkan begitu. Jadi itu yang dilihat oleh penyusun modul tersebut sebagai potensi dari siswa. Maka ya untuk hal-hal yang seperti ini kita coba minimalisir. Ya, bukan berarti memang itu tidak baik sama sekali kemudian dihilangkan, tidak, tapi meminimalisir hal-hal yang seperti itu. Tribun tidak hanya dalam bentuk ranking, hadiah, piala, tapi juga menyebutkan siswa yang dia unggul di depan umum saat kita mengajar, itu juga termasuk reward, dan itu sangat dihindari. Bagus sekali Bunda nanti hari ini luar biasa ini, tetapi bukan tidak disebutkan. Kecuali siswa kita ada 8 orang, kemudian kita sebutkan semua, hari ini jilbabnya bagus banget, gitu. Atau Bu Fatul, hari ini matematikanya bagus dan nilai sekian. Itu tidak berpotensi untuk melukai. Tapi jika hanya anak itu terus yang disebut. Siswa 12 IPA 1. Kita tahu bersama bahwa Sarwenda, Saroli adalah anak-anak yang menonjol dibandingkan Yuni Sarah. Ya kan? Dibandingkan Yuni Sarah misalnya. Ya, jadi sangat minim sekali kita menyebutkan misalkan Yuni Sarah hari ini bagus sekali nilai bahasa Lampungnya misalnya, bahasa Lampungnya lebih tinggi daripada yang kemarin, bukan lebih tinggi daripada teman kamu si Sarwenda, bukan, tapi lebih tinggi daripada nilai dia yang kemarin. Jadi perbandingan, membandingkan anak-anak, bahkan mungkin bukan cuma anak ya, diri kita, diri keluarga kita, anak kita, itu bukan dengan dia dan temannya, bukan dengan one by one, tapi dia dengan dia yang masa lalu, diri dia yang sekarang dengan dia yang dulu. Oh dulu kamu nilainya cuma mentok dapat 70 misalkan saat matematika, tapi sekarang kamu sudah bisa 73, lebih 3 poin, tapi itu alhamdulillah jadi lebih, ya kan? Nah, kita selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi di teori ini 5 kebutuhan dasar inilah menjadi sebab kenapa mungkin dia tidak terlihat, ya terlihat, saya katakan terlihat tidak disiplin, terlihat tidak patuh, terlihat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan as the teacher sebagai guru. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, survival. Bapak Ibu sekalian, kita pernah lihat di sosial media, pernah ada yang mengunggah anak-anak berangkat ke sekolah dengan menaiki apa itu namanya, jembatan yang dia itu pegangannya tangan 2 begini. Saya pernah melihat foto yang seperti itu. Ini kebetulan saya tidak dapat fotonya, nanti kita akan lihat video yang lain. Jadi dia mau berangkat sekolah saja
ini ya, kita nggak pernah tahu. Bisa jadi Bapak Ibu bisa jadi anak mau lanjut ke sekolah ini, dia harus debat sama orang tuanya kalau dia mau lanjut ke SMA, atau orang tuanya mau nikahin dia. Kalau perempuan misalnya, kamu gak usah sekolah, kamu nikah aja, gak usah sekolah, kamu nikah aja. Tapi dia berjuang keras supaya anaknya bisa sekolah, pakai mau sekolah, sujud-sujud mau sekolah. Kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu ternyata di ujung gunung sana dia datang ke sekolahan, ngelewatin batu yang gede-gede seperti itu, dan kemudian sepatu dia hanyut di jalan. Misalnya ya, dan kemudian kita sampai di sekolah sepatu mana basah Bu. Meskipun Bapak Ibu, meskipun ada siswa yang mengambil kesempatan tersebut untuk alasan ya, hanya sebagai alasan. Ada yang memang siswa yang memang benar-benar itu dia jadikan alasan untuk membohongi gurunya. Tapi ada juga yang memang benar-benar jangan, ada yang memang benar-benar butuh untuk sekolah ya, tetapi dia tidak bisa mengatakan itu, atau dia tidak mungkin mengatakan itu ke semua guru. Begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini yang mungkin banyak ya Bapak Ibu yang ada di sekolah kita, karena bukan rata-rata, tetapi mungkin ada ya di kelas itu yang dia itu mungkin dari broken home atau mungkin dari KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga di rumahnya, entah dia jadi korban atau melihat orang tuanya. Itu secara yakin saya, secara penuh akan mempengaruhi psikologi. Entah dia akan menjadi introvert, entah dia akan menjadi orang yang berpikir, oh laki-laki di luar sana sama saja. Oh ternyata laki-laki itu brengsek semua, karena melihat figur bapaknya seperti itu. Maka dampaknya apa? Bisa jadi ketika dia laki-laki dia semuanya berantem, atau sama kalau dia perempuan mungkin bisa saja dia benci dengan laki-laki, benci dengan guru laki-laki, misalnya begitu. Kita tidak tahu dampak psikologi itu sampai dengan sejauh apa. Ya, ada siswa kita juga yang capernya luar biasa, misalnya gitu. Aduh, caper yang nggak ketulungan. Sebut saja Dion mungkin di kacamata kita sebagai guru adalah siswa yang nakal, misalnya gitu kan, susah diatur. Tapi di balik itu semua, Dion punya PR yang luar biasa. Ditinggal orang tua tanpa pendidikan, didampingi orang tua saja, belum tentu anak itu bisa bagus-bagus saja ya jalannya. Apalagi ditinggal. Kita sudah apa namanya ya? Sudah paham ya dengan kondisi keluarga Dion, insya Allah ya, dengan cerita-cerita Pak Amin begitu. Jadi ditinggal orang tua, kemudian tidak mendapatkan perhatian orang tua, itu secara psikologi pasti akan berpengaruh pada si anak. Entah dia merasa kekurangan kasih sayang, dengan kata lain dia akan mencari kasih sayang baru. Nah, mencarinya itu bukan sayangi saya, lain-lain jangan gitu. Cara anak dia mendapatkan kasih sayang adalah berulah. Kalau dia sudah berulah, orang akan senang. Ya, jangan. Nah, di dalam hatinya mungkin, oh, guru ini ngeliatin saya. Meskipun itu tidak terbersih ya, tetapi secara psikologi dia akan seperti itu, akan mencari orang untuk nih loh, liatin aku, nih loh, kesini, nih loh, aku nengok seperti itu Bapak Ibu. Jadi kebutuhan kita dan kasih sayang itu yang kita juga penuhi sebagai guru. Kemudian untuk kebutuhan penguasaan, ini jelas insya Allah kita semua sudah menguasai ya. Penguasaan ini adalah kita sebagai guru, bagaimana kita menguasai kelas, menguasai anak-anak, dan kebutuhan kebebasan. Nah, mungkin ada yang di sini orang tuanya sangat
apa itu ya, terlalu dipakor begitu ya, maka anak tidak merasakan kebebasan. Nah, sama halnya seperti kita di dalam kelas, ketika dia sebagai wali kelas, ada wali kelas yang tidak harus begini, harus begini. Kalau tidak mengikuti peraturan ibu dari A sampai Z, maka jangan di kelas saya seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang kita akomodir karena memang merdeka belajar ya, anak sangat merdeka untuk menyampaikan aspirasinya, tapi dalam hal sopan ya. Dan yang lain adalah kebutuhan atau kebutuhan akan kesenangan. Ini semua orang juga pasti akan membutuhkan ini. Ya. Kita ke video dulu Bapak Ibu. Saya punya satu video versi The Giants. Versi The Giants, ya. Versinya biru. Biru Children do. Kelihatan bapaknya. Oh iya, buang sampah sembarangan. Oh. Ya, ini bisa kita lihat Bapak. Judulnya Children See itu apa? Melihat, children do, melakukan. Ya, jadi anak melihat, ya anak melakukan. Ini bukan cuma untuk kita sebagai guru ya, mungkin kita juga sebagai orang tua secara tidak langsung mungkin kita mendesak anak berdesak kita bilang, oh dekat gitu kan. Padahal ya kita yang mencontohkan Bapak Ibu. Saya sekarang terpukul juga dengan saya bilang, adik kalau kayak gitu, dia, wah, saya kaget, kenapa dia teriak-teriak? Gitu kan saya berpikir, karena yang bisa berpikir kan kita Bapak Ibu, kita sebagai orang dewasa. Mereka masih anak-anak atau mereka masih anak-anak belia, remaja, yang bisa mencerna, menginformasi kemudian bisa mengolahnya. Kita sebagai guru, kita kan disebut sebagai orang dewasa. Karena itulah bedanya kita sebagai guru dan mereka sebagai siswa. Mungkin poinnya lanjut. Nah, lanjut. Iya, lanjut. Oke, pertanyaannya restitusi. Oke, ini mungkin poin terakhir Bapak Ibu. Agak sulit ya, tapi insya Allah bisa karena mereka sudah SMA, diajak berpikir untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya dulu sering banget bilang sama Bu Laras, Miss, jangan Bu Laras, gak usah, mereka udah SMA, gak apa-apa Miss, gitu.
kita berikan kepercayaan, kita berikan apa itu namanya, main layanan itu kurikuler ya. Nah, restitusi ini adalah upaya untuk membuat mereka mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya ketika mereka melakukan kesalahan, kita ajak ngobrol mereka, tapi memang butuh waktu ya, apalagi kayak kesiswaan ya. Pak siapa? Bu Malinda, Pak Anies, Pak Anwar, itu memang ya pendekatan secara pribadi itu perlu, pendekatan secara orang ya, secara siswa person to person itu penting gitu ya untuk anak-anak. Nah, jadi agar mereka bisa mengukur kesalahan mereka dan mengevaluasi diri mereka sendiri. Mungkin itu. Lanjut sedikit lagi. Ini tadi ya saya sudah nyentil sedikit. Posisi kita adalah penghukum atau pembuat rasa bersalah atau menjadi teman atau menjadi pemantau. Maka yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Jadi manajer itu dia bisa menjadi teman, kemudian juga dia sebagai pemantau juga. Tapi yang dua posisi di atas sebaiknya dihindari. Membuat rasa bersalah, apalagi sebagai penghukum. Maksudnya penghukum itu dia datang terlambat tapi dia disuruh lari keliling lapangan 50 kali misalnya, itu tidak balance dengan apa yang dia lakukan. Maksudnya ketika dia datang terlambat maka hukuman, bukan hukumannya ya, restitusi yang tadi kita coba bangun itu adalah yang berkaitan dengan hal tersebut begitu. Jadi yang mendidik, bahasanya yang mendidik. Contoh anak kita misalkan buang sampahnya tidak pada tempatnya, bukan dia disuruh ustaz atau spot jam 50 kali, tapi ambil sampah-sampah di tempat mana maka buang sampahnya. Itu adalah mendidik yang mengedukasi. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian dari saya diselesaikan ya, ini our goals-nya. Lanjut. Thank you very much for your attention. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan kepada Ibu Kepala Sekolah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum